Suara salju yang diperas perlahan-lahan menjadi lebih jelas di telinga Lu Yun. Suaranya sangat lembut. Jelas sekali bahwa pihak lain telah memperhatikan Lu Yun dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan pijakannya dan mengurangi suara kakinya yang menginjak salju. Kamu sudah di sini, tidak perlu terlalu licik. Lu Yun berbicara lebih dulu, memecah kesunyian malam yang gelap dan salju. Di saat yang sama, semburan kekuatan naga meledak dari Lu Yun. Gudong, suara menelan ludah begitu memekakkan telinga saat ini. Berdebar, anak muda, saya tidak tahu kebenaran tentang Gunung Tai. Saya tidak tahu bahwa Anda akan tinggal di sini lagi, tuanku. Jangan bermaksud tersinggung. Sebuah suara yang sangat dalam terdengar dari atas. Sekarang aku tahu, keluar dari sini. Lu Yun berkata dengan dingin, melihat sosok pasir putih buram di luar iglo. Dilihat dari penampilannya, itu pasti spesies di dataran ini. Hal ini membuat Lu Yun menghela nafas lega. Dia mengira Diao Bubailah yang mengejarnya. Namun menghadapi peringatan Lu Yun, sosok putih di luar tidak berniat untuk berdiri. Hah, apa maksudmu? Apa kamu tidak mengerti aku? Ada sedikit kehangatan dan kemarahan dalam kata-katanya. Tuan, Anda bermalam di sini di hutan belantara. Jika tersiar kabar, tulang punggung klan rubah salju kita akan hancur. Jika kamu tidak keberatan, ikuti saja aku kembali ke klan dan bermalam di sini. Lu Yun menolak tanpa berpikir, tidak. Ada hal penting yang harus kulakukan dan aku bisa pergi kapan saja. Aku hanya istirahat di sini. Maksudnya cukup jelas, tetapi rubah salju di luar iglo sepertinya tidak mendengarnya, dan masih diam-diam mendekati iglo. Hal ini langsung menimbulkan ketidakpuasan Lu Yun, jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu mengira aku kucing yang sakit, bukan? Klik, Lu Yun langsung menerobos dinding es, melemparkan dirinya ke sosok putih itu, dan mendorongnya ke tanah. Pengadilan kematian, aura mengerikan menyebar dari tubuh Lu Yun, menyebabkan lelaki tua berwajah rubah di bawahnya gemetar. Tuan, Anda salah paham. Saya tidak ingin Anda bermalam di es dan salju ini. Saya benar-benar tidak punya pikiran lain. Bai Hu, yang dicekik oleh Lu Yun, menjelaskan. Sambil berbicara, Lu Yun juga memeriksanya. Itu memang rubah salju, tidak menyamar sebagai spesies lain, dan wilayahnya baru pada tahap awal negeri ajaib Daluo Jin. Keluar dari sini. Tepat ketika Lu Yun melonggarkan kewaspadaannya dan mengeluarkan ultimatum, suara Wang Wu tiba-tiba terdengar dari angkasa Gunung Huoyan. Tuan, ini klan rubah salju. Kemungkinan besar mereka menganggap Anda sebagai tamu yang datang ke klan mereka untuk hiburan. Petik 2 titik. Hah, tamu rekreasi. Apa maksudnya? Lu Yun tampak bingung. Wang Wu terkekeh dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu apa-apa. Para wanita dari klan rubah salju semuanya secantik bunga, murni dan murni. Mereka sangat cantik. Pada titik ini, Lu Yun tidak mengerti, jadi dia berpura-pura menjadi laki-laki. Semua orang di dunia tidak mengetahui karakter dan sifat romantis klan naga, dan mereka mungkin menganggap klan rubah salju sebagai tempat di mana mereka bisa melampiaskan amarahnya. Kamu harus segera pergi. Aku di sini bukan untuk bermain, aku hanya lewat sini. Lu Yun tidak mempermalukan rubah salju yang mirip kura-kura ini. Rubah salju tua, yang sudah lama ketakutan oleh aura yang terpancar dari Lu Yun barusan, masih berani diam sejenak. Dia lari dengan putus asa. Lu Yun melihat jejak kaki di tanah seputih salju yang menyerupai bunga plum yang sedang mekar, dan menghela nafas. Diam-diam dia kembali ke iglo-nya yang roboh. Bagi klan rubah salju, merupakan suatu kehormatan untuk disukai oleh klan naga. Namun bagi pria dan wanita di sukunya yang benar-benar saling mencintai, mungkin ini menyedihkan. Malam tanpa tidur, begitu langit terbit, Lu Yun sudah berada di jalan lagi. 1 jam kemudian, Lu Yun akhirnya melihat gunung salju kedua. Jika dia tahu jaraknya sangat dekat dengan tempat dia beristirahat, dia akan bertahan lebih lama kemarin. Sebelum Lu Yun bisa terbang ke puncak gunung salju, bayangan hitam muncul di tanah dari udara tipis dan langsung menuju ke arahnya. Itu adalah manusia naga bersisik hitam yang telah membuat perjanjian dengannya kemarin. Orang lain menguap dan tampak mengantuk seolah baru saja bangun dari tempat tidur. Kamu agak lambat. Pria naga bersisik hitam itu meregangkan pinggangnya dan berkata. Siapa kamu? Lu Yun merasakan bau yang familiar pada manusia naga bersisik hitam itu. Manusia naga bersisik hitam itu melangkah maju dan menepuk bahu Lu Yun dan berkata, Oke. Wah, kamu benar-benar lulus ujianku tadi malam. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun tertegun dan tanpa sadar berkata, kamu mengirim rubah salju itu tadi malam. Naga bersisik hitam itu mengangkat bahu, menyetujui. Haruskah aku menyebutmu anak yang jujur? Atau haruskah aku menyebutmu jerawat? Wanita dari klan rubah salju ini memiliki kulit yang halus dan daging yang lembut, dan semuanya sangat berair. Saat manusia naga bersisik hitam itu berbicara, dia masih terdiam, seolah-olah dia sedang mengingat malam yang menyenangkan tadi malam. Lu Yun memutar matanya, tidak ingin memikirkan makanan bergizi seperti itu, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, apakah kamu menemukan sesuatu di sana? Tanpa diduga, manusia naga bersisik hitam itu tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, membuat Lu Yun, seperti biksu setinggi 2 kaki, agak bingung. Apa yang kamu tertawakan? Wah, kupikir kamu berpura-pura bodoh, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar bodoh. Manusia naga bersisik hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata, di salju yang luas ini,
mencoba menemukan seseorang itu seperti mencari untuk jarum di tumpukan jerami. Itu hanya formalitas. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Lu Yun bergerak-gerak. Dia berpikir bahwa menghancurkan ruang alkimia Long Qiao akan membuat Boyan dari klan naga marah, tapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti itu semua. Tapi bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa atasan kali ini sangat marah, jadi mereka meminta kita untuk menyelidikinya secara rahasia. Aku hanya mengatakannya dengan santai saat itu, apakah kamu benar-benar membiarkannya masuk ke dalam hatimu? Manusia naga bersisik hitam itu tertawa lebih keras. Wah, sejujurnya, saat kamu datang ke bagian utara yang dingin ini, kamu harus makan dan bermain. Setelah 2 atau 3 hari, kamu bisa kembali ke klanmu dan hidup kembali. Meskipun kejadian ini sangat buruk dan telah mempermalukan ras naga kita, target nomor 1 di antara suku tersebut saat ini adalah Stormflare. Sedangkan untuk umat manusia yang keji ini, setelah Stormflare selesai, kita akan mendapatkan panen yang bagus. Begitu dia selesai berbicara, suara gemuruh keras datang dari bawah. Kekasih kecilku sedang berahi lagi. Aku akan menghukumnya. Maukah kamu bergabung dengan kami? Mata naga bersisik hitam itu melengkung menjadi bentuk bulan sabit dan menatap Lu Yun. Tidak perlu, aku tidak tahan. Terserah kamu. Manusia naga bersisik hitam itu melambaikan tangannya, meminta masalah. Tapi ingat nak, jika kamu berani melaporkanku, kamu pasti akan mati karena malu. Karena itu, tanpa memberi Lu Yun kesempatan untuk berbicara, tubuh manusia naga bersisik hitam itu jatuh ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Lu Yun melihat ke tempat di mana manusia naga bersisik hitam itu mendarat. Keindahan yang menawan dan menawan memancarkan listrik dengan matanya. Keduanya berpelukan tanpa malu-malu dan masuk ke gua bawah tanah. Seluruh tubuh Lu Yun gelisah, dia harus mengakui bahwa wanita dari klan rubah salju secantik rumor yang beredar. Tapi itu saja, itu tidak bisa membuatnya membuat gelombang apapun. Karena entah itu kecantikan, sosok atau temperamennya, ia telah melihat eksistensi yang langsung membunuh para penggemar vulgar tersebut. Tepat ketika Lu Yun hendak mengalihkan pandangannya dan pergi, sesosok yang dikenalnya muncul dari gua tempat manusia naga bersisik hitam menghilang. Itu adalah rubah salju jantan kura-kura yang ditakuti Lu Yun tadi malam. Di belakangnya, ada juga seorang wanita cantik secantik bunga. Telinganya yang berbulu berdebar kencang, membuat orang mau tidak mau maju untuk bermain dengan mereka. Tuan, datang dan mainkan. Rubah salju jantan penyu berteriak kepada Lu Yun dengan nada menyanjung, dan wanita di belakangnya juga memiliki wajah mungil penuh rasa malu. Melihat pemandangan seperti itu, bahkan Lu Yun yang memiliki konsentrasi sangat baik pun menelan ludahnya. Klan rubah salju ini telah memanfaatkan ketertarikan seksual laki-laki sampai mati. Itu adalah pisau yang menusuk titik lemahnya. Tidak, setelah mengatakan itu, Lu Yun pergi seolah melarikan diri. Melihat sosok Lu Yun yang pergi, rubah salju jantan penyu itu menyembunyikan senyumannya dan menggantinya dengan ekspresi tegas. Naga ini beruntung bisa lolos dari bencana. Wanita lembut di belakangnya juga membuang tatapan gerahnya. Bah, kamu tidak tahu bagaimana menghargai sesuatu, itu hanya membuang-buang waktuku. Dia terlihat seperti remaja di sana-sini, seorang yang cerdik. Pelankan suaramu, kita belum jauh. Penyu Gong Suehu memarahi. Hanya satu, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Pergi dan beritahu Suir bahwa kami akan mengambil tindakan segera setelah tengah hari tiba. Kata rubah salju jantan penyu. Ya, mengerti, pemimpin klan. Saat dia mengatakan itu, kedua rubah salju kembali ke gua satu demi satu. Adapun Lu Yun, yang pergi lebih awal, tentu saja dia tidak mendengar percakapan seperti itu. Setelah hampir setengah hari mengemudi dengan membosankan, tepat ketika Lu Yun mengira dia menderita kebutaan salju, pemandangan di depannya akhirnya berubah. Lu Yun mengusap matanya yang kering, memandangi hutan yang dipenuhi salju tebal di depannya, dan menghela napas lega, akhirnya kita sampai di sini. Setelah melewati hutan ini, dalam 2 jam perjalanan lagi, Anda akan mencapai gunung ketiga yang tertutup salju di utara. Setelah mendaki, Anda akan menemukan lokasi desa asli Wangwu. Lu Yun mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, cepatlah dan kita harus bisa tiba sebelum matahari terbenam. Namun Tuhan sepertinya telah mendengar apa yang dia katakan dan tidak ingin keinginannya terkabul. Langit yang semula tak berawan tiba-tiba diselimuti awan gelap. Salju tebal sebulu angsa miring ke bawah, bergemerincing seperti tirai putih yang robek dari langit, sangat menghalangi pandangan, dan menimpanya seperti dihantam batu, yang membuat Lu Yun sangat kesakitan. Belum lagi betapa menakutkannya tubuh fisik Lu Yun. Senjata abadi biasa mungkin tidak mampu mengalahkannya sama sekali. Bagaimana kepingan salju yang tampaknya tidak berbobot ini bisa membawa kekuatan yang begitu menakutkan. Lu Yun dengan cepat memanggil api aneh ikan yin yang dan menempelkannya ke tubuhnya, jika tidak, dia akan memar dan memar dalam waktu singkat. Tuan, Anda harus segera memasuki ruang portabel dan berlindung. Anda akan menghadapi bencana salju serius yang jarang terjadi dalam 1000 tahun. Suara Wangwu datang dari luar angkasa Flame Mountain. Bencana salju besar, peristiwa langka dalam 1000 tahun. Lu Yun mengangkat alisnya, apakah dia sangat tidak beruntung? Hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun dia bertemu dengannya. Tuan, jangan kaget, bencana salju ini sangat menakutkan. Cepat masuk. Melihat ketidakpedulian Lu Yun, Wangwu mendesaknya. Apa yang terjadi dengan bencana salju besar ini? Lu Yun berkata sambil memutar jarinya dan kembali ke ruang Flame Mountain. Begitu dia mendarat, dia tertegun.
Dia berjalan ke sudut dengan rasa tidak percaya dan menyentuh dinding batu dengan tangannya. Sentuhan dingin bahkan menggigit membuatnya tanpa sadar menarik kembali tangannya. Anda harus tahu bahwa ini adalah ruang bawah tanah Flame Mountain. Permukaannya penuh dengan gunung berapi aktif yang bisa meletus kapan saja. Meskipun tanahnya lebih sejuk, namun tidak terlalu lembab. Dan suhu juga turun secara signifikan. Situasi yang aneh memaksa Lu Yun mengasosiasikannya dengan bencana salju lebat di luar. Tapi ini pertama kalinya dia mengetahui bahwa kondisi cuaca luar dapat mempengaruhi tempatnya di Flame Mountain. Wang Wu mendatangi Lu Yun saat ini dan menaruh bulu yang tidak diketahui di tubuhnya. Pak, badai salju ini merupakan fenomena unik di bagian utara cincin Pulau Langit. Kepingan salju ini kelihatannya lembut dan lemah, seperti bulu angsa yang berterbangan, namun nyatanya beratnya seperti 1000 keping emas dapat menyebabkan patah tulang atau bahkan kematian. Lu Yun melepas bulu di tubuhnya, menyerahkannya kepada Wang Wu, yang pucat, dan berkata, kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dampaknya terhadap ruang Flame Mountain telah mengubah gua bawah tanah dari resor musim panas menjadi gua es 10.000 tahun. Lu Yun memiliki ikan yin yang dan api aneh untuk melindungi tubuhnya, jadi dia tidak akan terpengaruh sama sekali, tapi Wang Wu tidak seberuntung itu dan menggigil kedinginan. Perisai aura tidak berguna melawan udara dingin yang tidak berwarna dan tidak terlihat. Saya membayangkan situasi penduduk desa lainnya tidak jauh lebih baik. Mata Lu Yun menyipit, dan warna merah menyala langsung memenuhinya, dan seekor ikan kecil berwarna hitam dan putih berenang keluar darinya. Yin Yang Xiaoyu memiliki pikiran yang mirip dengan Lu Yun, jadi dia secara alami tahu untuk apa dia dipanggil. Gelombang-gelombang panas lembut menyebar dari ikan Yin Yang, sedikit meningkatkan suhu di dalam gua. Wang Wu, yang wajahnya pucat karena kedinginan, kini memiliki warna kemerahan di wajahnya yang kasar. Kapan badai salju lebat ini akan berhenti? Lu Yun bertanya. Entahlah, Tuan. Dilihat dari masa lalu, badai salju besar tidak memiliki pola. Mereka datang kapan saja dan berapapun durasinya. Yang paling lama bahkan berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan saljunya menumpuk hingga tingginya lebih dari 3 meter. Wang Wu berkata dengan hormat. Tapi ini pertama kalinya aku melihat badai salju sebesar itu. Sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu singkat. Apakah hujan salju lebat ini hanyalah hujan salju lebat dengan kekuatan seperti itu? Lu Yun mengamati dunia luar melalui ruang Flame Mountain. Beberapa bencana salju besar yang saya alami secara pribadi hanyalah salju, tapi... Wang Wu mengubah topik, menurut rumor, akan ada monster salju mengerikan yang muncul selama bencana salju besar ini. Dan saya yakin ini mungkin bencana salju terbesar dalam sejarah. Monster yang menakutkan, Lu Yun mengerutkan kening, bencana salju terbesar. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Karena bencana salju besar ini terjadi begitu dekat dengan letusan badai, saya merasa terjadinya bencana salju besar ini seperti peringatan bagi makhluk-makhluk di pulau kosong itu. Wang Wu berkata pada Mo Rusen. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Wu, Lu Yun mau tidak mau menelan ludahnya. Dia awalnya berencana untuk mendapatkan informasi tentang Storm Flare dari manusia naga bersisik hitam, tetapi pada akhirnya, orang ini tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan dia hanya ingin berhubungan seks dengan rubah salju. Sekarang setelah dia mendengar nama ini dari Wang Wu, Lu Yun benar-benar bertanya-tanya betapa fantasinya badai ini. Segala sesuatu yang berhubungan dengannya menjadi tidak biasa. Tuan, mengapa Anda tidak membuang ikan kecil itu? Ini bukan masalah 1 atau 2 jam. Simpan energi spiritual Anda untuk keadaan darurat. Wang Wu membujuk. Lu Yun melambaikan tangannya, tidak masalah. Itu tidak akan menghabiskan banyak energi spiritual bagiku, dan suhu di luar ruang Flame Mountain telah turun hingga lebih dari 2000 derajat di bawah nol. Kamu tidak tahan. Apa, 2000? Lebih dari 2000 derajat. Wang Wu mundur beberapa langkah karena terkejut. Apa konsep lebih dari 2000 derajat di bawah nol? Pada 50 derajat di bawah nol, jika Anda buang air kecil, Anda akan membeku menjadi es loli jika tidak bisa menyentuh tanah. Terlebih lagi, suhunya 2000 derajat di bawah nol, dan tidak mungkin membekukan orang menjadi patung es dalam sekejap. Wang Wu menelan ludah, di masa lalu, suhu akan turun saat terjadi bencana salju besar, tetapi hanya akan turun 10 atau 20 derajat. Bagaimana bisa kali ini begitu menakutkan? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan badai? Tebak Wang Wu. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya, tapi kami pasti terjebak sekarang. Lu Yun mengambil jiwanya kembali dari luar. Tuan, Anda, ada apa dengan wajah Anda? Tuan, jangan menakuti si kecil. Mata Wang Wu membelalak, dan dia tampak bingung, dan wajahnya sangat dingin, seolah dia baru saja masuk dari luar. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Lu Yun bergidik, wajahnya tampak memerah, dan segumpal uap menyebar dari tubuhnya. Lu Yun menarik napas dengan rasa takut yang masih ada. Baru saja, dia menggunakan jiwanya untuk menjelajahi situasi di luar, tapi dia diserang oleh udara dingin dari salju tebal. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, bahkan jika dia mengambil jiwanya kembali, dia mungkin akan pergi kali ini. Sepertinya bencana salju ini tidak biasa. Lu Yun bergumam, bukan hanya saljunya yang aneh, tapi udara dingin yang terkandung di dalamnya juga sangat aneh, dan ternyata dapat mempengaruhi jiwa. Petik 2. Tuan, Anda, apa yang Anda katakan? Wang Wu melihat bibir Lu Yun yang sedikit bergerak dan bertanya. Bukan apa-apa. Lu Yun kembali sadar, cepat dan beritahu penduduk desa untuk tidak keluar dari cahaya.
Ikan yin yang itu seperti matahari buatan kecil, bersinar dan memanas, tapi selalu ada tempat yang tidak bisa disinai. Dan tempat-tempat yang tampak biasa ini sebenarnya menyembunyikan niat membunuh instan, orang mati tidak bisa lagi mati. Ya, ayo ke sini, nak. Meskipun Wang Wu tidak mengetahui alasannya, dia selalu mempercayai kata-kata Lu Yun tanpa syarat. Melihat Wang Wu pergi dengan tergesa-gesa, pikiran Lu Yun bergerak, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang. Muncul lagi, itu sudah ada di permukaan ruang Flame Mountain. Pemandangan di depannya saja membuat Lu Yun agak terbuka. Saya melihat magma yang mendidih sebenarnya tertutup lapisan es yang tebal, menempel pada permukaan magma panas. Lu Yun menelan ludah, apakah ini, dua langit es dan api yang legendaris? Dia membungkuk dan dengan lembut menyentuh es di bawah kakinya dengan tangannya. Sensasi kesemutan yang menembus sumsum tulangnya menyapu seluruh tubuh Lu Yun di sepanjang kulit ujung jarinya. Ia bahkan harus menggunakan api aneh ikan yin yang untuk mengusir udara dingin yang menyerbu tubuhnya. Pada saat ini, sosok yang mengenakan kulit binatang tak dikenal muncul di belakang Lu Yun, dengan nyala api ungu melayang di telapak tangannya, yang mencerminkan wajahnya yang keriput dengan cara yang agak menakutkan. Itu tidak lain adalah si Goblin Owen yang depresi. Apakah ini bencana salju yang besar? Lu Yun mengangguk, dia tidak menyangka bahwa dia, yang wilayahnya terletak di bagian selatan Pulau Cincin Langit, juga mengetahui tentang bencana salju yang parah. Goblin Owen menghela nafas panjang, bencana salju besar ini luar biasa. Bagaimana aku bisa melihatnya? Udara dingin yang menggigit ini seperti es hitam berumur 1000 tahun, namun memiliki efek yang sama. Ada juga salju tebal dari bulu angsa, yang terlihat seringan bulu, namun sebenarnya mengandung kekuatan 1000 keping emas. Sulit bagi Owen untuk menganggapnya sebagai salju lebat biasa. Goblin Owen berkata dengan tenang. Sejak dia keluar dari ruang alkimia Long Roar, Goblin Owen terlihat seperti ini, seperti jiwa kesepian yang berkeliaran di dunia tanpa tujuan. Owen, kamu harus bersemangat. Bukankah kamu sendiri yang mengakuinya? Putrimu belum mati, dia baru saja melarikan diri dari suku naga. Mungkin dia sedang menunggumu di suatu tempat. Lu Yun menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia juga mengalami ketidakberdayaan dan kebingungan karena kehilangan orang yang dicintai. Itu adalah eksistensi yang dapat menghancurkan jiwa kuat manapun. Apa yang disebut keinginan tidak berguna dan rentan di hadapannya. Goblin Owen menggelengkan kepalanya dengan mengejek dan berkata seolah ingin melarikan diri, apakah kamu punya anggur? Lu Yun akhirnya membuka bibirnya, lalu dengan enggan menutupnya. Dia diam-diam mengeluarkan genangan anggur enak dari tempat penyimpanan dan menyerahkannya kepada si Goblin Owen. Gudong, gudong. Alkohol kental masuk ke tenggorokannya, dan suara batuk yang keras disertai napas cepat keluar dari mulut Goblin Owen. Melihat dua garis air mata mengalir di wajahnya yang penuh kerutan dan bekas luka bakar, Lu Yun tanpa berkata-kata mengambil toples anggur dan meneguknya 2 kali. Kegembiraan melonjak di dalam hatinya, seperti petasan yang meledak di perutnya. Anggur yang enak. Lu Yun mengangkat toples dan berteriak. Haha, Goblin Owen mengangkat kepalanya dan menghapus air matanya, ini memang anggur yang enak. Lu Yun hendak mengeluarkan 2 toples, tapi si Goblin Owen jatuh ke tanah sambil menjatuhkan diri, dan berkata dengan samar, ternyata minum itu hal yang cepat. Tuan, Anda mungkin terkejut, tapi ini memang pertama kalinya Owen menyentuh alkohol. Ini sedikit mengejutkan Lu Yun. Bagaimanapun, dia telah mengetahui dari Wang Wu bahwa para Goblin adalah ras yang menyukai alkohol dan tidak sabar untuk direndam dalam tong anggur sejak mereka lahir. Tampaknya karena mabuk, si Genome Owen, yang selama ini diam, mulai berbicara lebih banyak. Goblin Owen mulai berbicara dengan Lu Yun tentang kejadian masa lalunya, sementara Lu Yun, sebagai pendengar, duduk di tanah dan mendengarkan dengan jujur, menuangkan seteguk anggur kental ke dalam mulutnya dari waktu ke waktu. Dapat dikatakan bahwa kebangkitan setiap legenda adalah legenda. Goblin Owen dilahirkan dengan awan keberuntungan, dan ia dilahirkan dengan tanda lahir berbentuk palu di tulang belikatnya. Saat dia mengatakan ini, Goblin Owen cukup bangga. Namun ketika dia membicarakan putrinya, suasana hatinya mulai menurun. Lu Yun meletakkan toples anggur dan mulai mendengarkan dengan penuh perhatian untuk melihat apakah dia dapat menemukan informasi yang berguna. Ketika Erwin si Goblin menyebut nama putrinya, Lu Yun langsung membeku. Apa, kamu yakin ini nama putrimu? Ketika Lu Yun mendengar beberapa kata samar terakhir yang diucapkan oleh Goblin Owen, dia sebagian besar sudah bangun dari anggur. Qian Qinger, putri Owen bernama Qian Qinger. Nama yang bagus. Jangan mengira Owen hanya seorang pandai besi, tapi Owen sendiri yang mendapatkan nama ini. Kata-kata Goblin Owen membuat betis Lu Yun bergerak-gerak. Dia tidak akan pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa putri Goblin Owen sebenarnya adalah Qian Qinger yang dia temui di dunia atas. Dengan kata lain, Goblin Owen sedang mabuk, kalau tidak, dia akan menyadari ada yang tidak beres dari ekspresi wajah Lu Yun. Ini adalah akhir dari jalan. Lu Yun merasa seperti 100.000 kuda rumput dan lumpur berlari liar di dalam hatinya. Qian Qinger juga tersedot ke dalam lubang hitam. Dia diteleportasi ke kampung halaman RH di Ramster, tapi Qian Qinger sepertinya tidak diteleportasi ke sana. Lu Yun merasa pusing saat memikirkan hal ini. Menemukan seseorang di Pulau Cincin Langit saja sudah seperti mencari jarum di tumpukan jerami, apalagi menemukan seseorang di dunia atas, Ramster, dan Pulau Cincin Langit. Kesulitannya tidak sesederhana melipat gandakannya. Dulu aku minum untuk merasa nyaman, tapi sekarang aku baik-baik saja, minum untuk diriku sendiri membuatku merasa lebih baik.
Melihat si Goblin Owen, yang masih ragu-ragu setelah dia mabuk, Lu Yun merasa begitu terikat di dalam hatinya. Dia ragu apakah akan memberitahu orang lain tentang hal itu. Saat dia ragu-ragu, suara dengkuran mencapai telinganya. Lu Yun mencari suara itu dan melihat bahwa si Goblin Owen sudah tertidur. Lu Yun membawanya kembali ke gua. Dengan ikan yin dan yang sebagai pemanas, suhu di dalam gua jauh lebih hangat daripada permukaan. Dia menempatkan Goblin Owen di atas ranjang batu dan melihat ke arah Gao Ji yang sekarat, yang dipenjarakan di kandang anjing olehnya. Sisik naga emas yang awalnya bersinar sekarang tidak terlihat di tubuhnya yang berlumuran darah. Jakun Lu Yun bergerak-gerak. Jika dia menceritakan apa yang terjadi pada Qian Qinger, dia mungkin akan diperlakukan seperti ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Lu Yun gemetar dan meninggalkan gua. Tadinya saya depresi karena bencana salju lebat, tapi sekarang saya malah semakin tertekan. Ah bersin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Yun mengangkat alisnya, mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Hah, kenapa ruangan Lu Yun tiba-tiba menjadi begitu dingin? Hampir mati kedinginan. Mata Lu Yun membelalak. Suara ini datang dari Jerry. Itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Hati Lu Yun yang gelisah akhirnya menemukan kenyamanan. Dia hendak pergi untuk merayakannya, tetapi dalam sekejap dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suara Jerry yang baru saja diucapkannya penuh amarah. Dia tidak ingin terdengar seperti orang yang baru bangun dari cedera serius dan koma. Mungkinkah gadis ini menipunya dan berpura-pura pusing? Seperti dugaan Lu Yun, suara dering cepat datang dari gua tempat Jerry berada. Sebelum Lu Yun mengetahui suara dering itu, dia melihat Wang Wu buru-buru berlari dari sudut. Lu Yun secara naluriah menghentikan pihak lain dan bertanya tentang nada deringnya. Pak, begini, bukankah seluruh tubuh Jerry bengkak dan tidak bisa bergerak? Anda meminta saya untuk merawatnya, jadi Anda memberinya bel kuningan dan memintanya membunyikannya saat dia membutuhkannya. Lu Yun mengangguk, oke, saya mengerti, saya akan menanganinya di sini. Anda bisa menjalankan urusan Anda sendiri. Wang Wu tentu saja tidak setuju, Tuan, saya bisa menyerahkan pekerjaan kasar seperti ini kepada yang lebih muda. Mengapa mengganggu Anda? Begitu dia selesai berbicara, suara tidak sabar Jerry terdengar lagi dari gua di kejauhan, kemana perginya lelaki tua Wang Wu ini? Susu, aku akan mati kedinginan. Pergi dan lakukan urusanmu. Lu Yun segera berkata, kamu juga tahu sifat Jerry. Kecuali aku, kamu tidak bisa mengendalikannya. Melihat desakan Lu Yun, Wang Wu pergi. Ledakan, terdengar ketukan pelan di pintu. Berhenti mengetuk dan cepat masuk. Suara desakan Jerry datang dari balik pintu batu. Suaranya bergetar, dan dia terlihat sangat kedinginan. Lu Yun tidak lagi ragu-ragu, membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat orang yang datang bukanlah Wang Wu melainkan Lu Yun, ekspresi arogansi dan mendominasi di wajah Jerry bercampur dengan sedikit kepanikan, tapi menghilang dalam sekejap. Tentu saja, ini tidak bisa lepas dari pandangan Lu Yun yang datang dengan persiapan. Menghadapi penipuan telanjang ini, Lu Yun tidak menyerang terlebih dahulu, tetapi ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan Jerry. Kenapa kamu, orang sibuk, ingin duduk di dalam? Menghadapi sindiran Jerry, Lu Yun tidak peduli. Sebaliknya, dia menghirup udara panas untuk menaikkan suhu gua yang sejuk. Kami menemui fenomena cuaca langka di luar. Kami tidak punya pilihan selain masuk ke dalam sebentar. Lu Yun berkata dan duduk di bangku batu di dekatnya. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu bukan karena kamu menyembunyikan barang-barangku secara pribadi. Jerry memimpin. Lu Yun tahu bahwa Jerry sedang membicarakan tumpukan data yang dia cari dari rumah persembunyian di laboratorium Falcon. Namun dia tidak berniat mengakuinya, saya tidak tahu itu yang Anda butuhkan, dan Anda tidak memberitahu saya sebelumnya. Lu Yun berpura-pura tidak bersalah. Lagi pula, bukankah kamu juga punya jiu-jiu kecilmu sendiri? Apa maksudmu? Jerry sangat marah saat itu. Katakan padaku, haruskah aku memanggilmu Jerry? Atau haruskah aku memanggilmu penciptaan alkimia nomor 000, atau sumber alkimia? Mata Lu Yun seperti jarum dan dia menatap Jerry dengan saksama. Bukan hakmu untuk memanggilku sesukamu, kata Jerry dengan marah. Apakah kamu bermaksud mengakuinya? Lu Yun berkata dengan bangga, bukankah kamu harus menjelaskannya? Apa yang perlu dijelaskan? Lu Yun, kamu sepertinya tidak memahami situasinya. Kita berada dalam hubungan kerja sama. Aku bukan budakmu, tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu. Kata Jerry tanpa ragu-ragu. Suasana di dalam gua langsung turun ke nol. Memang, Lu Yun mengangguk, tetapi karena kamu menyembunyikan identitasmu, kamu menyebabkan begitu banyak masalah yang tidak perlu pada pasanganmu. Bukankah kamu harus menjelaskan ini? Lu Yun berkata tanpa ekspresi. Jelaskan apa? Bukankah kamu sudah tahu semuanya? Jerry melipat tangan kecilnya di dada dan berkata seolah babi mati tidak takut air mendidih. Tidak cukup, yang aku tahu hanyalah puncak gunung es tentangmu, dan aku ingin tahu segalanya. Seperti seorang pemburu yang menyamar, Lu Yun akhirnya memperlihatkan senapan yang tersembunyi di bawah lumut dan mengarahkan pistolnya ke Jerry. Jerry segera melompat dari ranjang batu sambil memperlihatkan taringnya yang tajam dan menatap tajam ke arah Lu Yun yang masih duduk kokoh di bangku batu. Aku sudah lama bersamamu, kamu harusnya tahu kekuatanku. Lu Yun berkata dengan tenang, kami masih bermitra sekarang, tetapi jika Anda menembus kertas jendela di tengahnya, itu mungkin tidak terjadi.
Ancaman Ciguoguo, namun dalam menghadapi situasi ini, Jerry tidak punya pilihan. Karena semua yang dikatakan Lu Yun benar. Belum lagi yang lainnya, Lu Yun kini mengusirnya keluar dari ruangan ini. Dalam cuaca buruk akibat bencana salju lebat, Jerry tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kamu memaksaku melakukan ini, Lu Yun. Kata Jerry dengan bibir gemetar. Dia juga memegang kartu truf di tangannya yang bisa berisi Lu Yun. Jangan lupa, hanya aku yang bisa mengirimmu kembali ke dunia asalmu. Haha, tawa tiba-tiba menyela Jerry, apa katamu? Hanya saja, apakah aku mendengarmu dengan benar? Coba ku tebak, caramu mengirimku kembali adalah melalui badai yang berkobar. Mata Jerry membelalak, dia merasa seperti badut telanjang, kartu trufnya sangat rentan di depan Lu Yun. Menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, Jerry dengan cepat menyesuaikan diri, tetapi bagaimana kehilangan manajemen ekspresi yang hampir merusak diri sendiri ini bisa lolos dari pandangan mata Lu Yun yang seperti elang. Sepertinya aku benar, Lu Yun juga bertaruh. Dia sebenarnya tidak tahu apakah metode Jerry mengirimnya kembali ada hubungannya dengan badai yang melanda. Tapi melihat hasilnya, tebakannya benar. Seperti yang dia duga. Namun meski dia sangat gembira, Lu Yun tidak melupakan tujuan utamanya, untuk mengambil Jerry sebagai miliknya. Mengesampingkan kekuatan dan identitas Jerry, efek pengekangan alaminya pada semua ciptaan alkimia sudah cukup untuk membuat Lu Yun terkesan. Lagi pula, diketahui bahwa cepat atau lambat dia akan bertarung dengan kreasi alkimia tingkat nomor lainnya di ruang alkimia Falcon. Dengan bantuan Jerry, pertarungan ini akan jauh lebih mudah. Dan sekarang Jerry telah ditampar dengan keras, sekarang saatnya memberinya kencan yang manis. Lu Yun mengambil semua data tentang ruang alkimia Long Qiao yang dia dapatkan dari Diao Zatian. Apakah sekarang giliranmu yang mengancamku? Jerry melihat tumpukan data yang tebal dan berkata sambil tersenyum masam. Ia ibarat seorang pangeran yang gagal merebut tahta, duduk di ranjang batu dengan putus asa menunggu keputusan pemenang. Lu Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya memberikan informasi yang ada kepada Jerry, periksa. Lihat apakah Marten yang menelan langit menyembunyikan sesuatu. Kamu, ini yang kamu lakukan. Jerry melihat informasi yang ada dengan wajah bingung, lalu menatap Lu Yun. Saya bilang kejujuran adalah dasarnya, dan ini sudah dijanjikan sebelumnya. Tentu saja saya tidak akan berbohong. Lu Yun berkata dengan tenang. Jerry menjilat bibirnya yang kering, ekspresi bersalah muncul di wajahnya, apa yang ingin kamu ketahui? Semua yang kamu tahu. Lu Yun sangat berterus terang dan tidak memilih untuk mencari kemajuan bertahap. Dia masih memperlihatkan taringnya yang sangat agresif. Tidak mungkin. Jerry menolak dengan tegas. Sebagai hadiah atas tumpukan materi ini, aku akan memberimu paling banyak setengah dari rahasiaku. Setengah rahasianya. Berapa harganya? Lu Yun bertanya dengan sedikit main-main. Meskipun nada ini membuat Jerry sangat tidak senang, dia sekarang seperti seorang tahanan. Meskipun Lu Yun berulang kali menekankan bahwa hubungan keduanya adalah kemitraan yang setara, dia bukanlah orang bodoh. Kartu truf telah diungkap oleh para mitra, bagaimana bisa ada pembicaraan tentang kesetaraan? Terlebih lagi, dia masih tinggal di bawah atap orang lain. Aku bisa memberitahumu semua rahasia tentang penciptaan alkimia No. 000. Sepertinya ini adalah alat tawar-menawar yang bagus. Lu Yun mengetuk bangku batu secara teratur, seolah sedang memikirkannya. Jerry menunggu dengan tenang, dan gua itu sekali lagi mengantarkan pada keheningan yang mematikan. Hanya suara ketukan Lu Yun yang biasa dan sedikit kosong yang bergema, seperti suara ikan kayu yang mengambang di kuil. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara ketukan berhenti tiba-tiba, dan Lu Yun perlahan berkata, dibandingkan dengan rahasia penciptaan alkimia Anda nomor 000, saya lebih tertarik pada identitas sumber alkimia Anda. Oke, Jerry menyetujuinya dengan singkat, seolah penantian tadi telah menghabiskan seluruh kesabarannya. Katakan padaku dulu, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang sumber alkimia? Saya tidak tahu apa-apa kecuali bahwa Anda adalah sumber alkimia. Lu Yun mengaku, Anda tidak ingin berbohong untuk menipu saya, orang awam, bukan? Tentu saja menurutku aku bukan orang baik, tapi aku tidak terlalu buruk sehingga aku bahkan tidak mendapat pujian. Kata Jerry dengan marah. Yang disebut sumber alkimia adalah asal mula alkimia. Harta yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuat alkemis manapun menjadi gila. Permisi, Lu Yun menyela, kamu tidak. Apakah sumber alkimia ini dihasilkan oleh segala sesuatu? Atau diproduksi karena alasan lain? Menghadapi gangguan Lu Yun, Jerry bertindak dengan tenang. Kamu mungkin tidak percaya kalau ku beritahu. Aku sendiri juga tidak tahu, karena aku berasal dari badai yang bergejolak. Kata-kata Jerry mengejutkan Lu Yun. Itu adalah Storm Flare lagi. Segera setelah dikaitkan dengan Storm Flare, itu akan ditutupi dengan selubung kabur. Bolehkah aku melanjutkan perkataanku? Tentu saja, jawab Lu Yun setelah sadar kembali. Awalnya sumber alkimia jatuh ke tangan klan Dapeng bersayap emas. Belakangan, secara kebetulan, ayah saya melihatnya dan diam-diam mendirikan ruang alkimia Falcon. Namun, sang alkemis yang bersama ayah saya membocorkan kabar tersebut, mengumumkan berita tentang sumber alkimia, dan ketika 3 ras super lainnya melihat ini, mereka tentu saja tidak membiarkan hal seperti itu menggoyahkan status mereka. Saya ingin menghancurkan sumber alkimia, tetapi di bawah serangan verbal ayah saya berhasil membangkitkan minat Kang Zhen, tetua kedua dari suku naga, dan Diao Bubai, kepala Diakon Tian Tian Diao,
dan mengubah kehancuran sumber alkimia menjadi harganya adalah ayah harus membagikan alkimianya kepada mereka tanpa syarat, sehingga ruang alkimia raungan naga dan ruang alkimia ledakan Diao muncul. Apakah ini sebabnya kamu sangat ingin mendapatkan data eksperimen dari ruang alkimia lain? Lu Yun bertanya tanpa sadar. Benar, mereka mencoba menggunakan segel itu padaku sebagai target penelitian, jadi metode untuk membuka segel itu sebenarnya tersembunyi di tumpukan data ini. Jerry berjanji sebelumnya bahwa dia akan menceritakan semua rahasia tentang sumber alkimia. Hal yang paling konyol adalah ayahku, tetua keempat dari klan Elang Iblis dan pendiri ruang alkimia Elang, bisa saja membantuku melepaskan ikatan. Tapi dia tidak melakukannya karena dia merasa sedang dikekang. Sumber alkimia yang tersegel membuatnya lebih mudah untuk memata-matai asalnya. Lu Yun mengangkat alisnya, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Mungkinkah itu? Benar. Jerry tersenyum pahit. Lu Yun, kamu sangat pintar. Faktanya seperti yang kamu duga. Jakun Lu Yun menggeliat dan dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama.